Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kali ini kami akan melakukan podcast yang membahas tentang isu terkini yaitu COD. Seperti yang kita ketahui, akhir-akhir ini telah beredar di sosial media bahwa terjadi banyak percekcokan antara sang pembeli dan sang kurir pengantar barang. Nah, menurut kedua narasumber kita, tentunya kita tanyakan sebagai Anda sebagai sudut pandang masyarakat biasa, bagaimana Anda menilai kejadian itu? Menurut saya sebaiknya ibu-ibu tuh lebih banyak edukasi untuk COD tuh. Biar nanti pas waktu paket datang tidak menyalahkan kurir, karena kurir tidak mengetahui apa-apa tentang paket, dia hanya mengantarkannya. Anda bagaimana pendapat Anda? Menurut saya yang salah itu ibunya karena tidak memahami tentang COD. Karena COD itu ya barang diterima harus dibayar. Yang biasanya yang salah itu ibunya, tapi yang dimarahkan kurirnya. Karena kurir hanya mengantar barang, tidak tahu tentang barang yang sudah dikemas itu. Ya, saya setuju dengan kedua pendapat narasumber bahwa sebenarnya orang Indonesia masih kurang paham terhadap COD. Di sini yang perlu ditekankan bukan orang tua, tapi anak-anak sebagai pembimbing orang tua untuk mengetahui apa-apa saja yang sedang terjadi, apa-apa saja yang sedang tren, sedang populer, dan itu harus diajarkan kepada orang tua. Dan menurut saya sendiri bahwa isu ini sebenarnya disebabkan oleh ketidakpahaman orang tua, dan itu sudah menjadi tanggung jawab sebagai anak untuk memberikan arahan dan ilmu kepada orang tua yang tidak mengerti tentang hal tersebut. Jadi permasalahan ini harus cepat diselesaikan ya, karena Indonesia sudah banyak kasus-kasus yang lain, dan kita masih saja tertinggal gitu dengan masalah-masalah seperti ini. Sebenarnya COD ini masalah yang cukup simpel ya, cash on delivery, yang artinya itu barang tiba, uang ada. Sebenarnya simpel itu, tapi kenapa gitu di zaman sekarang Gen Z ya masih saja terjadi hal tersebut. Tentu yang harus kita pahami, ini adalah responsif terhadap anak kepada orang tuanya. Bagaimana anak-anak bisa membimbing orang tua untuk lebih mengerti tentang teknologi yang ada di zaman sekarang. Dan tentu tindakan ini sangat tidak benar ya, yang dimana kurir bisa saja kehilangan pekerjaan karena takut ataupun karena tidak betah. Bisa dibilang mungkin mereka tidak merasa bayaran yang cukup dengan apa yang mereka hadapi. Tapi kalau menurut saya juga itu kadang si penjual juga itu main-main juga. Kadang barang yang dipoto bagus tapi yang sampai itu jelek. Kalau sesuai dengan ekspektasi kan mungkin ibu-ibu itu tidak marah. Cuman kalau baranglah sampai barang jelek, ya ibu tuh tidak tahu kan, karena ibu tuh tidak tahu jadinya marahnya sama kurir. Kalau kamu gimana? Saya yang salah ibunya juga. Dia tidak mengecek barang itu dengan baik dan juga tidak melihat harga dengan barangnya sesuai apa enggak. Jadi yang salah ibunya juga menurut saya. Saya setuju, karena gini, banyak oknum yang memang sengaja memberikan Barang yang bagus nih, tampilan tipuan, dan targetnya kebetulan emang orang yang tidak berpengetahuan tentang barang tersebut. Di sini kita kembalikan lagi bahwa karena itu tuh lebih tergiur dengan harga yang murah. kebanyakan Kebanyakan kembali lagi bahwa itu peran anak sangat penting ya untuk membimbing orang tua dan mendampingi orang tua, karena tidak bisa dipungkiri anak-anak di zaman sekarang lebih pintar dari orang tua, bisa memilih dan memilah gitu. Jangan dibiarkan orang tua sembarang dalam membeli barang hanya karena tergiur dengan harga murah gitu.
Menurut saya itu ibu-ibu ini masih cocok di pasar tradisional saja, yang bisa melihat barang langsung dengan harganya dan bisa menawar-nawar sesuka hatinya. Kalau di sistem COD ini kan online tidak bisa ditawar. Bagaimana cara ibu ini, kan saya tidak tahu juga pikiran ibu ini apa yang dipikirnya sampai dia bisa beli, itu saya tidak tahu juga. Ya, saya setuju dengan saudara Yoga karena ibu-ibu jika belanja di pasar bisa memilih barang dengan sesuai dengan harganya dan juga kualitasnya sesuai dengan harga juga Diinginkan. ya diinginkan. Ya, saya setuju ya, karena orang tua ini kan masih kental dengan pasar tradisional, di mana mereka seringkali menawar-nawar dan kalau suka ya mereka akan beli. Beda case-nya kalau mereka belanja online ya. Kalau mereka membeli suatu barang dari toko online, nanti kalau barang tidak sesuai, siapa yang disalahkan gitu kan? Tidak mungkin anak terus yang akan disalahkan, karena anak sudah sangat banyak berperan ya untuk membimbing orang tua tentang teknologi gitu, dan mungkin itu menjadi kesadaran tersendiri bagi orang tua untuk melakukan hal-hal yang sudah seharusnya mereka lakukan di tempatnya gitu. Menurut saya bukan hanya ibu-ibu yang disalahkan isu-isu ini, karena anak-anak juga seharusnya disalahkan juga karena memesan barang COD yang tidak diketahui oleh orang tuanya, sehingga orang tua seringkali memarahinya dan juga kurir juga disalahkan dalam hal ini. Itu kan orang anak kecil belum tahu apa-apa. Sebaiknya orang tua lebih mengawasi anaknya membimbingnya dengan supaya baik. tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti membahayakan kurir. Menurut saya ya, solusi terakhir yang harus kita lakukan adalah kembali lagi bahwa kita harus mendampingi orang tua dalam urusan seperti ini, karena kita tidak bisa memaksa orang tua untuk bisa mengerti ya, karena mereka masih kental dengan adat-adat tradisional dan kadang juga denial terhadap teknologi. Jadi yang harus kita lakukan, bimbing orang tua jika ingin belanja online. Dan saran dari saya, jika ada permasalahan, sebaiknya diselesaikan dengan baik-baik secara kekeluargaan, karena seperti yang kita lihat, pembacokan, ada yang caci maki itu sangat tidak dibenarkan, apalagi ini tentang hubungan antar manusia ya, yang bisa hancur dan berantakan karena permasalahan ini. Solusi terakhir menurut saudara-saudara bagaimana? Menurut saya seharusnya dari aplikasi COD ini, jual online ini, seharusnya harus lebih ketat lagi tentang penjualannya, dan juga untuk penjual online seharusnya harus jujur dan juga barang harus sesuai dengan kualitas harga supaya pembeli nanti tidak kecewa dengan hal ini. Dan Menurut saya menghindari hal ini ya, supaya nantinya kedepannya tidak terjadi lagi kesalahan seperti ini. Ya seharusnya begitu menurut saya. Kalau bagi saya, ibu-ibu, untuk ibu-ibu intinya jangan tertipu sama barang-barang murah. Yang murah itu belum tentu bagus. Karena barang murah itu sesuai dengan harganya. Ya. Jika barang murah tentu kualitasnya tidak sesuai Ya. dengan itu. Anda bisa lihat di aplikasi-aplikasi lainnya. Biasanya banyak barang-barang murah dan itu sudah pasti tidak bagus. Ya, sekian dari saya. Menurut kami semua itulah solusi dari kami. ya, dan itulah yang dapat kami bahas pada podcast pada hari ini. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.